إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد الحمد لله ألف بيننا وألف بين قلوبنا فأصبحنا وأمسينا بنعمة الإخوانا الحمد لله Bapak-bapak jamaah salat maghrib dan isya dengan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah dan tentunya salawat dan salam kepada Rasulullah dan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tentunya dengan bersyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kita bertemu kembali di dalam majlis ilmu ini dalam mengkaji fikih daripada fikih sunnah tentang bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam beribadah yang tentunya contoh dari beliau dan begitu juga dengan kaul daripada para ulama yang empat mazhab yang tentunya kita menistidlalkan kepada mazhab Syafi'i yang tentunya tidak salah juga kita mengetahui daripada pendapat daripada imam mazhab yang lainnya. Dan begitu juga dengan bagaimana kebiasaan daripada semangat salafus saleh dan orang-orang yang saleh dan tentunya sebagaimana orang-orang yang saleh ini yang hidupnya setelah zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tentunya bisa kita contoh atau mengambil iktibar, mengambil pelajaran daripada mereka yang tentunya salah satunya adalah kebiasaan mereka itu adalah qiyamul lail atau bangun seperti dia malam. Entah itu seperti dia malam yang mana di pembagian malam dan kali ini membaginya sebagaimana perkataan para ulama di jam 2 atau jam setengah 3 atau jam 3 ya. Atau tatkala kita terlelap tidur lalu terbangun di jam misalnya di berba'da isya bangunnya misalnya jam 10 jam 11 lalu melaksanakan qiyamul lail itu tidak mengapa karena bagian daripada qiyamul lail itu syaratnya harus tertidur walaupun sedetik walaupun semenit walaupun 1 jam atau beberapa menit saja. Maka tatkala kita tertidur maka terbangun dari itu dan melaksanakan qiyamul lail atau menghidupkan malam yang banyak tilawah Quran lalu salat menghidupkan malam yang dengan salat maka itu bagian daripada qiyamul lail. Makanya pada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan hari di malam hari ini mungkin sudah terlambat karena sudah akan masuk di bulan Zulhijjah ya, tidak ada salahnya minal a'idin wal mu'idin karena mungkin baru ada yang belum ketemu ya. Saya mengucapkan mohon maaf lahir dan batin dan mudah-mudahan ini masih di bulan Syawal kalau tidak salah ini masih di tanggal 29 ya 29 yang masih bulan Syawal yang mungkin lebih dahulu salat Id kemarin ini hari terakhir. Jadi kalau salat Id yang mengikuti pemerintah ya besok Syawal yang terakhir. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah puasa kita di bulan Ramadan satu bulan di bulan Maret dan mengembalikan kita ke fitrah sebagaimana makna dari Idul Fitri itu adalah kembali suci, mengembalikan dari setiap amal ibadah kita mengharapkan seperti bayi yang lahir kembali di atas permukaan bumi ini tidak ada dosa, tidak ada salah, tidak ada dosa, maka pelengkapnya adalah dengan membayar zakat. Dan insya Allah nanti di kajian kita akan masuk ke bab zakat, masuk ke bab haji, umrah, begitu juga dengan bab daripada Idul Adha termasuk di sana ada penyembelihan. Nah kemarin terakhir kita memasuki tentang salat daripada salat ini dari semenjak takbiratul ihram lalu berikutnya membaca suratul Fatihah diikuti dengan sholat setelah suratul Fatihah lalu bacaan rukuk bagaimana cara rukuk yang benar sebelum rukuk itu yang mengingatkan kembali selesaikan dulu takbirnya Allahu Akbar baru gerakan rukuk jangan sampai duluan rukuk baru mengucapkan Allahu Akbar karena
mana ada sebagian ulama mengatakan bisa saja itu menyebabkan salatnya batal atau tidak sahnya salat. Jadi takbir dulu Allahu Akbar, baru gerakannya rukuknya. Ya, tatkala sami Allahu liman hamidah itu boleh dikurangi. Ada dua pendapat. Ini juga tatkala turun daripada kita akan sujud. Ya, itu juga tatkala bangkit daripada sujud, bangkit atau langsung sujud kembali, kita duduk di antara dua sujud itu dibarengi gerakannya. Maka di sini jamaah dalam Allah Subhanahu wa taala, ya, maka Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita kembali karena fondasi dari kita beragama ini ya bukan saja dalil akal. Ya, kalau hanya orang mengedepankan dalil akal, maka ini akan, mohon maaf, wana'udillah, akan condong kepada liberal, ya, atau orientalis, atau contohnya kepada liberalis. Akan tetapi ada dalil nakli yang mana datang yang bersumber dari Rasulullah SAW, dan nanti dibagi lagi ada akli dengan nakli, dan nakli ini yang tentunya hal sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah, yaitu qaul, perkataan beliau, atau af'al beliau, atau perbuatan beliau. Nah, sebagian besar daripada dalil salat ini ya dari perbuatan beliau, ya, dari contoh-contoh yang beliau pernah contohkan, sehingga Rasul mengatakan sahih Rasulullah, ra'aitu Rasulullah, aku pernah mendengar Rasulullah mengatakan seperti ini. Aku pernah bersama Rasulullah perjalanan, tatkala Abu Hurairah berjalan, Umar bin Khattab berjalan dengan Rasul, Utsman bin Affan, Zaid bin Thabit dan yang lainnya, para sahabat yang meriwayatkan hadisnya, aku pernah bersama Rasulullah. Ya, bunyi hadisnya, ya, Rasulullah tatkala takbiratul ihram seperti ini, tatkala sujud seperti ini, tatkala rukuk tatkala seperti ini, dan seterusnya. Maka ada ketentuan-ketentuan juga dari baginda Rasulullah SAW yang tidak, ya, senantiasa beliau kerjakan. Salah satunya ya dalil tentang tatkala beliau melaksanakan salat tarawih berjamaah. Ya, kemarin kita sudah melaksanakan tarawih di Ramadan 1 bulan penuh. Ya, khawatir Rasulullah SAW ya, beberapa malam yang tidak keluar dari rumah beliau, ya, khawatir ya, nanti malaikat Jibril datang, ya, mendatangkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Tatkala beliau akan setiap malam keluar mengimami salat tarawih, ya, ketika itu tarawih itu diwajibkan oleh Allah. Maka suatu ketika malam Rasulullah SAW itu tidak keluar dari rumah beliau sampai ditunggu-tunggu sampai lalu malam. Ya, jamaah sudah keluar sampai luar Masjid Nabawi. Ya, tatkala itu masih dengan ruangan kurma dan seterusnya, ya, dengan tiang kurma, ya, pohon kurma. Ya, khawatir tidak ada sampai Rasulullah SAW tidak keluar dan Abu Bakar hidayat menjadi imam, ya, seketika itu. Maka besok paginya ditanya, ya Rasulullah, jamaah sudah keluar banyak sampai luar masjid berubah, sampai orang di luar Madinah itu dikabarkan, ya, imam sekarang salat tarawih, Rasulullah SAW menjadi imam dan seterusnya. Maka Rasul mengatakan, aku khawatir tatkala setiap malam akan keluar menjadi imam salat tarawih ini, pada setiapnya yang tarawih ini adalah sunnah muakkadah, sunnah yang dianjurkan, itu menjadi wajib. Khawatirnya Rasulullah memberatkan kita. Maka begitu juga dengan kunut. Ya, ketika dalam perjalanan Rasulullah SAW pernah kunut, ya, dalam kehidupan beliau, dia juga pernah tidak kunut. Dan dalam riwayat dikatakan bahwa beliau lebih banyak tidak kunut ketimbang kunut tatkala salat subuh. Akan tetapi kembali lagi, orang yang tidak kunut, maka di dalam hadis, yang di dalam keterangan, di dalam qaul para ulama, begitu juga hadis Rasulullah SAW, tidak melakukan kunut dalam salat subuh, ya, itu tidak membatalkan salat. Tapi kalau tidak takbiratul ihram, mengucapkan Allahu Akbar atau niat di dalam salat, ya, atau tidak membaca suratul Fatihah, atau ada gerakan-gerakan yang memang itu contoh dari Rasulullah SAW diingatkan, itu adalah bagian daripada rukun sahnya salat, itu ditinggalkan, maka salatnya tidak sah. Ya, karena Bapak-bapak Subhanahu wa taala perlu dicatat. Ya, kaidahnya apa? Semua amal ibadah itu hukumnya haram. Asal muasal hukumnya haram, kecuali ada dalil yang menghalalkan atau contoh dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sehingga kita tidak bisa sembarangan ibadah dalam melakukan ibadah yang berkaitannya langsung ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, karena dasar kaidahnya
semua amal ibadah yang kita lakukan itu dasarnya itu ya kaidahnya hukumnya haram, kecuali ada dalil yang menghalalkannya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sehingga wudu itu tatkala kita niatkan, maksudnya di sini atau juga ibadah, kita lebihkan saja dah wudunya yang tadinya misalnya 3 kali berangkat menjadi 10 kali boros misalnya, atau berkumur-kumur sampai dengan atau mencuci tangan atau membasuh tangannya yang tadinya fagsilu wujuhakum wa aydakum ilal marafiq sampai dengan seperempat tangan, cuci aja sampai sini sambil mandi misalnya. Atau juga ibadah juga, karena wudu itu kalau ibaratnya 3 kali atau 5 kali wudu sama dengan tidak mandi pun membasahi ibadah, sama halnya kita mandi 5 kali dalam sehari, walaupun tidak mandi secara sendiri gitu rasanya kepala, lebihin aja sampai sini, maka itu menjadi bisa menjadi haram atau bisa menjadi di kepala. Maka Rasul mengatakan dari hadis Aisyah radhiyallahu anha yang mana ketika dalam surah hadis, barang siapa yang melakukan sebuah amalan ya laisa minna fahuwa raddun, ya barang siapa yang melakukan sebuah amalan ibadah karena memang itu nilainya menurutnya dari ibadah, laisa minna, akan tetapi ibadah itu tidak ada contoh dari kata Rasul, fahuwa raddun, maka dia tertolak, maka dia tidak diterima amalnya tersebut. Nah, sehingga jamaah Allah Subhanahu wa taala, ini pentingnya kita ngaji, pentingnya kita bermajelis sebentar ya. Baik itu yang disampaikan adalah Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW, maka itu menjadi sebuah keharusan untuk kita bisa sejenak mengikutinya, supaya kita beribadah itu bukan katanya, bukan ikut-ikutan. Saya yakin dulu, mohon maaf, waktu kita di kampung belajar sholat kita terutama, karena melihat di samping telunjuknya berdiri, nggak tahu bacaannya awal-awal, gerak-gerakin, berdirinya kapan, sejaknya kapan, dan seterusnya. Dan kalau orang tua kita dulu rukuk, kita ikut rukuk, ikut sujud, gitu ya. Bahkan sampai mohon maaf mungkin, ya, kalau kita SMP, SMA nggak tahu bagaimana cara menyelesaikan masbuk, kalau tertinggal sholat, ya, tinggalnya dua rakaat ya, 1 rakaat kan, tatkala maghrib ya, mungkin tertinggalnya 2 rakaat, ada yang langsung rakaat keduanya dia dari tertinggalnya langsung berdiri, bukan mengikuti dari semestinya dia harus mengikuti rakaat kedua tasyahud pertamanya, tetapi dia menganggap karena tertinggalnya 2 rakaat langsung berdiri, gitu kan, langsung di rakaat kedua dia tasyahud dan salam. Maka di sini kita mengaji, yang kita pasti atau memperbaiki lagi. Maka jangan Subhanahu wa ta'ala, sehingga saya kemarin kita di bab salat ini sampai isyarat dari telunjuk ketika tasyahud. Ya ada 4 mazhab yang di dalam mazhab kita, Asy-Syafi'i, ya Imam Malik, Hanafi dan Hambali, itu masing-masing berbeda tatkala mengangkat telunjuknya. Ya, jadi tatkala tasyahud awal dan tasyahud akhir. Nah, kemarin kita sebelum bab ini kita sudah membahas tentang bagaimana cara Rasulullah SAW memegang telunjuk. Yang pertama itu dengan seperti ini. Ya, jadi semua jari kelingking, jari manis, jari tengah itu dilipat dengan jari jempol menggenggam. Lalu telunjuk seperti ini. Lalu cara yang kedua, Rasulullah SAW mencontohkan sesuai dengan hadis yang disampaikan Rasulullah SAW, membuat bulatan. Jari kelingking, jari manis, tengah ditekuk, ya. Maka tetapi di sini ada ketemunya jari tengah dengan jari jempol, ya, membuat bulatan. Lalu kita menunjuk. Nah, kalimat tatkala kita menunjuk, apakah kalimatnya di asyhadu, lalu la ilaha atau illallah. Nah, ini perbedaan di 4 mazhab tersebut. Yang pertama, ya. Di sini yang kita perlu sampaikan bahwa kita perlu kaji supaya nanti kita tidak menyelisih atau ribut dengan saudara. Ada dari awal, ya tahiyat dari awal siapa nih, dari mazhab mana? Ya dari imam siapa? Nah, ingat kita ketahui bahwa Imam Maliki adalah paling tertua. Ya, Imam Syafi'i berguru kepada Imam Malik. Ya, Imam Hambali, ya di sana ada Imam Hanafi, Imam Hambali berguru kepada Imam Syafi'i. Dan begitu juga dengan seterusnya. Nah, sehingga dari 4 mazhab imam ini, orang-orang yang saleh ini tidak ada pernah saling gontok-gontokan. Karena Allah sampai saling mentakfirkan atau membid'ahkan atau saling menyalahkan. Maka Imam Syafi'i
dalam sebuah qaul beliau yang sangat masyhur mengatakan, ya seandainya ada pendapatku yang belum lengkap dan muridku Imam Ahmad bin Hanbal itu lebih lengkap, maka ambil pendapatnya. Maka Imam Syafi'i dengan Imam Ahmad juga lebih lebih fleksibel. Ya, tatkala kalian mendapatkan karena memang tidak kunut ya di dalam salat subuh, maka tatkala kalian bermukim atau berjamaah, tatkala ada pendapat Imam Syafi'i dengan berkunutnya dia subuh, maka ikuti imam berkunut walaupun kau berbantah Hambali, Maliki atau Hanafi. Ya, tapi tatkala imam itu tidak kunut walaupun kita bermadzhab Syafi'i, maka ikuti imam yang tidak kunut. Karena kita menjadi makmum bagaimana imam, maka di sana lah kita mengikutinya. Maka ini kelonggaran yang diberikan oleh maka Rasulullah SAW mengatakan, karena idza jalasa fi sholati waqa'a kafahul yumna ala fakhidil yumna. Nabi Muhammad SAW ketika duduk jalasa fi sholati, tatkala beliau salat duduk tasyahud awal atau tasyahud akhir, waqa'a kafahul yumna, maka beliau meletakkan telapak tangannya yang kanan ala fakhidil yumna, di atas kaki atau paha beliau yang kanan. Perhatikan kaki kanan dengan kaki kanan dengan tangan kanan. Maka tidak ada dalil orang yang mengangkat kaki tangan kirinya di atas kaki kirinya menggerakkannya. Tidak ada. Walaupun mohon maaf dia tidak yang makan pakai tangan kiri nggak bisa gitu kan. Mau tidak mau harus tetap ya dia mengangkat. Bagaimana dengan kasusnya mohon maaf orang misalnya dia kecelakaan kepotong tangannya, telunjuk. Bagaimana dengan syaratnya? Boleh dia mengangkat tetap dengan tulang yang masih tersisa. Ya, walaupun tidak ada bentuknya bisa terpotong di sini, tidak terlihat bentuknya. Nah, ini tetap dengan kondisi yang besar tadi. Ya. Jadi di sini ada perkaliannya, ada peringanan. Maka Rasul mengatakan, waqa'a kafahul yumna ala fakhidil yumna. Maka beliau meletakkan tangan kanan beliau di atas kaki paha kanan beliau. Wa qadha asabi'ahu kullaha. Ya, lalu beliau mengatakan beliau menggenggam seluruh jarinya. Wa qadha asabi'ahu kullaha, menggenggam semua jari beliau. Ya, menggenggam seluruh jarinya. Lalu wa asyara bi yadba'ihi alladhi talil juha. Beliau berisyarat dengan jari telunjuk yang berada di samping jari jempolnya. Berarti telunjuk ini di samping jempol. Jadi dijelaskan telunjuk ada di samping jari jempol. Wa qafahul yusra ala fakhidil yusra. Maka di sini Rasulullah SAW setelah dia menggenggam seluruh jarinya, ya, lalu berisyarat dengan jari telunjuk yang berada di samping jari jempolnya, beliau meletakkan telapak tangan kiri di paha kirinya. Jadi dijelaskan meletakkan telapak tangan kiri, telapak. Berarti kondisinya begini. Jangan nyampe, ya mohon maaf. Ya, kadang orang kita menemukan orang tatkala dia tasyahud akhirnya seperti ini. Ada yang seperti ini. Ya, ini pembahasan kiri dan kaki kiri. Gimana posisi kaki kiri? Beliau meletakkan telapak kaki kiri di atas paha kiri. Seperti ini. Sama kondisinya tatkala kita mohon maaf kemarin sudah rukuk, menjelaskan rukuk. Ada sebagian orang rukuk mohon maaf salah. Ada yang seperti ini. Yang benar kita adalah menggenggam tempurung. Genggamnya jangan begini juga. Sunahnya itu adalah melebarkan. Jadi jari dilebarkan. Kondisi seperti ini. Jadi tidak boleh dibawa tempurung dan seterusnya. Nah, begitu juga dengan kondisi tatkala bahasa dalam hadis ini. Rasulullah SAW meletakkan telapak tangan kanan di atas paha kiri. Jadi dilepas. Ya. Jadi tidak boleh di sini kondisinya seperti ini atau tidak di bawah. Nah begitu juga dengan tangan kanan kondisinya ya. Nah, tadi dengan isyarat. Maka di sini jamaah Allah Subhanahu wa taala ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Muslim. Imam Syafi'i menegaskan, ya, di sini sekarang sudah mulai masuk dari pendapat madhab itu sendiri. Kalau Nepali jangan begini-begini ya, tetap harus ke depan. Nah,
Nah sekarang penjelasannya lebih jelas. Imam Syafi'i rahimahullah menegaskan bahwa isyarat dengan jari telunjuk dihukumi sunnah. Lagi, ya, berisyarat dengan jari telunjuk dihukumi dengan sunnah. Bagaimana dengan orang yang tidak bertelunjuk tatkala asyhadu an la ilaha illallah, tetap begini saja dia? Maka salatnya tetap sah karena berisyarat ini hukumnya sunnah. Menurut kita Syafi'i mengatakan ya. Jadi jangan kalau kita bukan mazhab Syafi'i ya harus bertelunjuk diangkat telunjuknya. Padahal Imam Syafi'i mengatakan dipertegas oleh beliau di dalam Majmu', ya. Di dalam Majmu' beliau mengatakan menegaskan bahwa berisyarat dengan jari telunjuk dihukumi sunnah. Sebagaimana didukung dari berbagai hadis yang disampaikan atau disampaikan. Imam An-Nawawi mengatakan di dalam Syarah Sahih Muslim. Ini Imam An-Nawawi yang mengatakan berisyarat dengan jari telunjuk dimulai dari ucapan illa asyhadu an la ilaha. Ya, ini di mazhab Syafi'i. Karena Imam An-Nawawi bermadzhab Syafi'i. Ya, jadi Imam Syafi'i di mazhab Syafi'i isyarat mengangkat telunjuk itu di kalimat illa asyhadu an la ilaha illallah. Ya, itu yang pertama. Jadi syarat tatkala mengucapkan illallah dari ucapan syahadat berarti asyhadu an la ilaha illallah. Kalimat ilaha illallah. Ya, itu di mazhab Syafi'i menurut Imam An-Nawawi karena beliau bermadzhab Syafi'i. Beri isyarat ini dengan jari ya tangan kanan, bukan yang lain. Sekali lagi berjelas, dengan jari tangan kanan, bukan jari yang lain. Maka tadi katakan sebenarnya kaidahnya semua ibadah itu hukumnya haram kecuali ada dalil yang mengatakan itu sehingga dia menjadi halal atau menjadi sunnah atau menjadi wajib. Maka ada dalil yang mengatakan bahwa berisyarat itu harus menggunakan tangan kanan, berarti haram dan tidak boleh menggunakan tangan kiri. Begitu. Ya, itu maksudnya kaidah itu. Ya, jadi tidak bisa kita buat-buatkan. Dan ya karena asalnya kaidahnya adalah haram, kita menggunakan semua kita. Tangan kiri lah, menggunakan telunjuk lah, kaki kiri lah, atau begini saja. Asyhadu an la karena dia hentak gitu kan. Kayak tidak boleh bisa. Gitu ya. Karena tetap pada dalilnya menggunakan telunjuk, jelas di sana. Telunjuk itu mana kata Rasulullah SAW mengatakan berdampingan dengan jempol. Gitu ya, berdampingan dengan jari-jari jempol. Sehingga nggak bisa begini dua-duanya. Ya. Walaupun mentang-mentang kata Rasulullah kan jari jempol dan jari telunjuk itu berdampingan dengan jempol. Boleh nggak dua-duanya angkat? Nah, boleh. Karena dalam hadis yang lain dikatakan jempol ini dia menutupi semua jari membuat atau menggenggam. Satu. Lalu yang kedua kata Rasulullah, pernah para sahabat melihat Rasulullah SAW menutup lingkaran. Ya, jari tengah itu bertemu dengan jari jempol sehingga dengan mantap ya telunjuk itu berdiri. Maka di sini jamaah subhanahu wa ta'ala kata Imam An-Nawawi tatkala isyarat mengucapkan kalimat dua kalimat syahadat di mazhab Syafi'i di kalimat illallah asyhadu an la ilaha illallah. Ya, lalu di sana lalu bagaimana dengan ini yang kita bahas tadi jari yang terpotong atau sakit maka tidak digunakan jari yang lain untuk berisyarat. Kalau jarinya misalnya sakit, terpotong atau lagi maaf patah dari kena perban, itu dia adalah rosok menggunakan jari yang lain. Kenapa? Mariskan, kelingkingkan jempol, ya asyhadu an la ilaha illallah. Nanti ada. Ya, ini di mazhab Syafi'i. Ya, tegas ya. Maka di sini tidak digunakan jari yang lain dengan berisyarat, tidak dengan jari dengan kanan ataupun jari yang lain dengan kiri. Disunahkan pandangan tidak jawab dari isyarat dari yang sudah ada. Maka tetap dengan isyarat saja. Ya, dengan isyarat sudah yakin dengan mengangkat sama dengan jari kita sakit. Ya, maka Allahu Akbar. Dengan tiban mata saja Allahu Akbar niatkan dan berdoa. Sami Allahu liman hamidah membayarkan maksudnya. Maka ulama Hanafiyah pendapat yang kedua berpendapat bahwa isyarat jari itu
ada ketika Hanafi menggunakan kalimat tasyahud yaitu pada kalimat la. Asyhadu an la ilaha illallah. Ini pada Hanafi. Kalau tadi Syafi'i illallah, kalau Hanafi itu kalimat la. Asyhadu an la ilaha illallah. Ya, jadi di mazhab Hanafi kalimat la. Maka di sini ketika sampai pada kalimat penentu isbat tadi, isbat yaitu kalimat Allah, maka jarinya tersebut diletakkan kembali. Ini Hanafi. Asyhadu an la ilaha illallah. Hanafi diletakkan lagi. Tapi kalau Syafi'i enggak, asyhadu an la ilaha illallah sampai dengan terakhir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita. Seterusnya ya sampai kita terakhir berdoa ya diselamatkan dari fitnah dajjal dan seterusnya fitnah kubur, baru assalamualaikum tatkala assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kalau Hanafi enggak. Tapi tatkala kalimat illallah kalau sudah ihbat kalimat syahadat selesai langsung diturunkan. Asyhadu an la ilaha illallah sampai diturunkan. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sampai di bersama. Itu perbedaannya dulu. Lalu berikutnya yang kedua, di mazhab Malikiyah. Ulama Imam Ahmad mengatakan isyarat itu dengan tangan kanan dan kiri dari awal hingga akhir. Ya, jadi Malikiyah itu dari awal tasyahud asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh dan seterusnya sampai dengan salam asyhadu an la ilaha illallah. Nah, nanti kalau bapak-bapak melihat ada saudara kita yang dari awal tasyahud maka itu dibantah ya sampai dengan salam. Atau ada yang juga seperti ini ya, dari awal at-tahiyyatu mubarakatuh tetap dengan menggunakan mazhab Syafi'i. Tatkala dia kalimat tasyahud kembali asyhadu an la, dia tadinya telunjuknya setengah asyhadu an la ilaha illallah. Tatkala ilaha illallah diangkat, ini sebenarnya banyak ya, diangkat langsung dengan tegak ya. Nah maka sana juga boleh. Nah kemarin pertanyaan Pak RT yang bertanya gimana tatkala asyhadu an la ilaha illallah asyhadu dan bergerak. Itu ada beberapa, tetapi insyaallah nanti kita bahas dan kesempatan ya setelah saya lihat kemarin ya dari ulama tidak ada dalilnya tapi lemah. Ya dalil lemah. Ya boleh tapi dalilnya ada lemah. Ada satu perawi yang memang dari sekian nanti itu kondisinya lemah. Jadi Malikiyah yaitu dari awal tasyahud itu diangkat sampai di mana akhir. Lalu kalau yang terakhir mendapat Imam Hambali berisyarat itu ketika beliau menyebut nama Jalalah Allah. Jadi tatkala menyebut kalimat Allah. Ya, jadi di dalam ini Imam Hambali ya mengangkat itu tatkala asyhadu an la ilaha illallah. Jadi kalimat Jalalah. Ya. Ini yang perbedaan mencolok di sini itu tatkala di Imam Hanafi dengan Imam Malik. Ya, kalau Hanafi tadi selesai la ilaha illallah turun namanya. Kalau Syafi'i dari awal sampai tatkala kalimat mengangkat tangan sampai dengan salam. Jadi kalau Malik dari awal tahiyat mengucapkan tahiyatul mubarakatuh sampai dengan salam itu diangkat tangan. Nah, kalau Imam Hambali tidak jauh berbeda dengan Imam Syafi'i. Maka di sini jamaah Allah Subhanahu wa taala perbedaan daripada kalimat tersebut sehingga bisa kita mempunyai khazanah tambahan pengetahuan supaya tidak saling menyalahkan. Karena keempat-empatnya itu ada contohnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diperkuat oleh para imam yang mana kesalehannya tidak diragukan lagi. Ya, kesalehannya sudah tidak diragukan lagi dan bahkan di Allah kita bahas bagaimana Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Hanafi, Imam Syafi'i, mukhatabkan Quran, maka beliau Nabi yang sampai kali-kali tidak sampai tidak tertidur dan seterusnya sampai kesalehan itu tidak diragukan. Maka kita tidak bisa menyelisihi mereka. Maka zaman Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagian yang berikutnya adalah menggerakkan jari telunjuk saat tasyahud.
Ini yang kita akan bahas langsung. Bagaimana dalilnya? Ya, menggerakkan telunjuk tatkala tasyahud. Dan menggerakkan telunjuk tatkala tasyahud, ya. Maka di sini ketika tasyahud apakah yang disunahkan itu disunahkan atau hal itu ya perbedaan pendapat di antara mazhab, ya. Maka di sini berdasarkan pendapat mazhab Syafi'i, Imam Nawawi mengatakan apakah dari telunjuk digerak-gerakkan ketika disyaratkan dalam mazhab Syafi'i adalah berpendapat bahwa Imam Syafi'i mengatakan ada perselisihan yang kuat dalam mazhab itu sendiri. Jadi ada perselisihan atau perbedaan pendapat di dalam mazhab tersebut atau mazhab itu sendiri dalam hal menggerak-gerakkan tangan tatkala berisyarat di dalam tasyahud. Kalimat itu adalah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah. Maka di sini kita lihat pendapat ini pun menjadi pendapat mayoritas, ya, para ulama. Isyarat dari tersebut tidak digerak-gerakkan, ya. Jadi di dalam perbedaan mazhab, ya, itu sangat kental perbedaannya. Ada yang menggerakkan, ada yang tidak. Akan tetapi mayoritas para ulama, jumhur ulama mengatakan tidak digerakkan. Nah, jadi kita lebih memilih daripada jumhur ulama, mayoritas ulama, supaya tidak sampai nanti menimbulkan fitnah atau yang lain-lain. Tapi kalau memang yang mau yakin, benar-benar yakin dengan dalil mengatakan menggerakkan dan ada dalil ini juga, tapi terjadi perbedaan di antara para ulama, menggerakkan ini masalah. Ya, tidak menjadi masalah. Tapi di mayoritas para ulama dan di mazhab Syafi'i itu tidak digerakkan. Daripada jumlahnya itu sekali gerakan, perhatikan. Atau dia 2 kali, 3 kali digerakkan itu tidak. Ya, jadi dia juga di sana mazhab kebanyakan daripada Imam Ahmad bin Hanbal, ya, di Makkah dan Kufa. Sebagai juga Ahlussunnah wal Jamaah di Syafi'iyah. Tapi ada Ahlussunnah wal Jamaah ya. Nah, sehingga di sini Allah Subhanahu wa taala pendapat ketiga dari mazhab Syafi'i ini yang ditemukan oleh Abu Hamid, ya, Abu Hamid mengatakan tadi juga Al-Qadhi Al-Qayyim menggerakkan jari itu dihukumi sunnah. Ada yang mengatakan di bagian ketiganya, yang mengatakan bahwa menggerakkan jari itu hukumnya, ada yang mengatakan sunnah. Mereka berdalil dengan hadis Wa'il bin Hujr. Nah, ini Wa'il bin Hujr ini dari satu hadis ini saja, ya, jalurnya, di mana yang menceritakan mengenai tata cara, ya, sifat salatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau meletakkan kedua tangan beliau, kata Wa'il bin Hujr ketika tasyahud, lalu Wa'il berkata thumma rafa'a asabi'ahu. Nah, ini Wa'il menjelaskan dalam sebuah hadis, beliau Rasulullah SAW meletakkan jari beliau, thumma rafa'a asabi'ahu, ya fara'aituhu, beliau melihat Wa'il ini yahrafahu yad'u biha wa yad'u biha. Lalu beliau melihat, aku lihat dia menggerak-gerakkan jarinya dengan berdoa dengannya. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dengan sanad yang sahih. Nah, ini satu dalil yang mengatakan hukum menggerakkan tangan itu dan cara tasyahud itu hukumnya sunnah dari Wa'il bin Hujr. Maka tadi ada pendapat yang mengatakan dia lemah, bahkan dia sahih dari Imam Al-Baihaqi. Tinggal kita saja. Imam Syafi'i mengatakan jumhur ulama itu mengatakan tidak, atau tidak menggerakkan, tidak sampai haram, tapi tidak, kebanyakan tidak, pendapat tidak menggerakkan. Baik, insyaallah sampai sini ada yang kita lihat. Kita isya sampai jam berapa? Jam berapa isya? 58. Belum, belum ya. Baik, sampai sini. Kira-kira Pak? Silakan. Yang mudah-mudahan tidak sampai Ya, Imam Al-Baihaqi dari hadisnya Wa'il bin Hujr. Itu satu saja, karena beliau telah menjelaskan sifat salat Rasulullah SAW. Beliau mengatakan cuma melihat Rasulullah SAW merupakan asabahu ma'ayuhu, beliau lihat yarhamu yad'u biha, gitu ya. Akan tetapi tadi di mazhab Syafi'i melihat ada perbedaan memang, ya, yang sangat luar biasa di kalangan para ulama, sehingga Imam Syafi'i mengambil kesimpulan dari jumhur ulama sebagian besar ini tidak menggerakkan. Nah, ada dari pengikut Imam Syafi'i mengatakan pendapat yang kedua hukumnya haram, tapi tidak sampai membatalkan sholat.
Tapi ada yang lain mengatakan hukumnya haram dan itu membatalkan salat. Nah, yang pendapat ketiga mengatakan di mazhab Syafi'i itu hukumnya sunnah. Dari dalilnya hadis tadi yang Wa'il dan Bukhari itu menjelaskan tentang sifat salat Rasulullah SAW dan beliau mengatakan aku pernah melihat Rasulullah SAW ketika tasyahud, beliau isyarat tangan beliau, thumma rafa'a asabi'ahu mengangkat tangannya, wa ra'aituhu yarfa'u sambil menggerak-gerakkannya. Ya, itu dari Imam Syafi'i ini sampai mengharamkan. Ada 3. Nah, beliau mengambil lebih aman yang pendapat pertama yaitu jumhur ulama mengatakan tidak menggerak-gerakkan. Karena kenapa? Sekali lagi di mazhab Syafi'i itu perlu kehati-hatian. Hati-hati benar. Khawatirnya tadi kalau banyak gerakan lebih dari 3 yang tidak bermanfaat atau sampai menghilangkan pengurusan salat itu bisa membatalkan salat. Sama halnya dengan ini. Nah, kita bahas apa? Selesai pusatnya karena buru-buru, saking laparnya dari kantor pulang, makan. Tatkala makan, duduk, ya selesai wudhu kan kumur-kumur 3 kali ya. Ternyata masih ada nyempil tuh. Misalnya daging kambing, misalnya orangnya sapi karena tadi sebelum sholat itu karena buru-buru karena saking laparnya mau sholat maghrib atau isya makan dulu, kumur-kumur merasa bersih. Ternyata ada masih nyempil, takbir Allah Akbar, rakaat kedua ternyata masih ada, dikorek-korek sama lidahnya. Keluar ini, ternyata keluar dari sela-sela gigi. Ya, keluar dari sela-sela gigi. Ya. Ingat kemarin dari awalnya itu, masih ingat benar-benar dari awal. Ya, seandainya itu karena walaupun sudah di dalam mulut, ya, itu karena nyempil di gigi. Itu seandainya kita masih sempat mengunyah atau menelannya, maka salat batal. Itu harus dikeluarin, dilepeh, dikeluarin. Ya, karena dari awal yang kemarin semua yang dihalalkan, tatkala sudah takbiratul ihram Allahu Akbar itu menjadi haram, termasuk makan yang halal, haram, bergerak dan seterusnya, segini tekanan dan semua pokoknya aktivitas yang halal itu hukumnya menjadi haram sampai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali yang halal itu menjadi halal, boleh yang lainnya. Gitu ya. Apalagi masih segerombol gitu ya. Kecil nggak apa-apa. Ujung lidah. Boleh, tapi satu gerakan. Tapi nggak perlu diambil juga. Jadi kita taruh di sini langsung di itu saja ditiup. Ya cukup. Tapi itu jangan begini Pak orang. Kalau udah begini, ini kepala sudah hadap kanan, ya. Ya, jangan kalau dia mentang-mentang semangat gitu, mau sadar tidak dulu, gitu kan? Langsung berubah posisinya dari semula yang tadi berdiri tegak menghadap kiblat, itu berubah gerakan kepala dengan badannya sedikit, maka salat batal. Gitu ya? Kalau tangan bergerak berturunan baju kalau Pak. Tidak apa-apa, asalkan jangan lebih dari 3 kali berturut-turut. Kayak kita sujud dan bangun, kadang baju belakang. Makanya bajunya jangan sampai ada celengan, kelihatan celengan dan kelelur. Kelihatan orang yang waduh, dia di belakangnya nggak khusus sholat. Tatkala dia sujud, tatkala dia ada celengan yang kelihatan. Ya, boleh, nggak apa-apa. Tapi jangan sampai keterusan. Jangan sampai keterusan sehingga nanti mensiasatinya apa? Nah, belilah baju di Pakun yang bajunya sekelas promo ya. Yang saya pakai ini juga ini, alhamdulillah udah umur 4 tahun yang lalu lebih ya. Jadi dari Pak Gun itu Pak. Nah, alhamdulillah. Nah, Pakistan dulu nih. Mau sujud rokok aman, nggak kelihatan, lakukan maaf. Kadang ada yang ini, di sini ketekuk gitu ya. Nah, ada yang seperti itu, bukan hanya ininya saja, tapi Bukan dari Pakun aman Pak. ya, insya Allah. Maksudnya kalau sampel. Mudah-mudahan nggak pernah. Gun maksud Pak. Ustaz mau tanya Ustaz. Salat tasawuf. Ada sebagai saudara kita masuk. Dia masuk imam tersebut tahun akhir dia pasti belum selesai. Tadi itu tasawuf akhir gimana? Gimana dari tatkala dia masuk? Ada sisa berapa rakaat?
dia ikut imam sampai akhir. Posisi duduknya itu imam ini Terus yang ditanyakan masalahnya nih, masalahnya nih. imam saya udah rakaat, belum selesai. Baru 2, baru 3, ya. Baru itu selesai ya. Dia masuk. Tapi tahiyat itu imam dan akhir itu bagaimana kita sih? Ya, jadi kalau pertanyaannya apakah dapat dia pahala jamaah, dapat tetap walaupun misalnya kita sujud terakhir nih, tatkala sujud terakhir, tatkala gerakan kita baru sujud, duduk, ya imam assalamualaikum tetap dapat pahala jamaah, dia tetap menjadi. Maksudnya posisi dia yang mana yang benar yang harus Kalau ditanyakan masalah posisinya, mengikuti posisi imam. Kalau imam yang tahiyat akhir, ya maka dia memposisikan diri tahiyat akhir kalau kondisinya. Tapi kembali lagi, kalau dia masbuk, kondisikan tatkala sujud duduk di antara dua sujud yang tahiyat kedua, ya jadi tahiyat kedua. Jadi tidak memposisikan begini. Khawatirnya nanti kalau begini kadang kita lupa. Ikut dia salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih masuk warahmatullahi. Ya, jadi posisi masalah duduknya ya. Mengikuti gimana? Posisinya begini. Tatkala seperti duduk ya tahiyat kedua. Ya, tatkala dia masuk imam tahiyat terakhir maka dia tetap kondisinya di. Khawatir nanti kalau dia mengikuti imam seperti tahiyat akhir, ya otomatis kan posisinya begini, ya, posisi dia khawatir kalau dia lupa, lupa ikut salam, maka 2 rakaat lagi masukin dia gitu ya, ketinggalannya. Jadi konteksnya seperti rakaat kedua. Nah, ada yang sekarang sering kita temukan di sholat subuh, ada sebagian saudara-saudara kita, karena ada 2 dalil memang, ya. Tatkala rakaat kedua itu adalah duduk dengan mengkondisikan kaki kiri seperti hadis yang pernah kita sampaikan. Rasulullah SAW itu duduk di atas kaki kirinya tatkala tahiyat rakaat kedua. Nah, tatkala salat sunnah 2 rakaat dan salat subuh, ada saudara-saudara kita mengisbatkan seperti itu. Karena dia 2 rakaat, jadi duduknya seperti duduk di di rakaat kedua dan dia salam. Baik itu sunnah ataupun di salat subuh. Nah, padahal di dalam sebuah hadis yang saya kira walaupun salat subuh karena dia rakaat terakhir maka sesuai dengan firash seperti dulu memang akan salam. Tapi ada juga memang dari yang mengatakan seperti itu. Nanti kita cek dalilnya apakah kuat atau seperti apa. Mulai lagi di mazhab Syafi'i hati-hati saja jangan santai. Yang akan memang tadi ya untuk kalau saya seperti rakaat terakhir baik itu 2 rakaat salat sunnah atau salat. Baik sebelum itu kita lanjutkan karena informasi dari kepada saya karena ada rapat panitia kurban. Insyaallah nanti kita lanjutkan sebentar saja pada isya membahas tentang tafsir Al-Quran. Kemarin saya sempat bermakmum di sini. Kebetulan tak datang ya. Kehati-hatian untuk dalam menjadi imam masih banyak saya lihat kekeliruan di dalam pembacaan salat menjadi imam, posolnya atau wakafnya. Insyaallah nanti kalau makmum mengoreksi bacaan imam batal apa? Tidak, memang kewajiban makmum. Kalau kesalahannya jauh, kesalahannya berat yang sampai perolongan dan seterusnya. Tapi kalau kesalahannya hanya misalnya kurang panjangnya 4 rakaat saja 3 rakaat, jangan khawatirnya nanti malah imamnya jadi salah bacaannya. Jadi kalau selama itu misalnya bacaannya masih bagus, dia jalan tidak salah. Nah, tapi kalau misalnya yang dia baca ayat ketiga loncat langsung menjadi ayat ke-9, nah, itu wajib diingatkan. Ya, makhraj aman sebenarnya. Makhraj itu kan ada kopi, ada yang ringan. Kecuali yang sampai berubah makna. Nah, kondisi seperti itu, kalau kita perbaiki tatkala dia menjadi imam, belum tentu menang imamnya. Belum tentu dia akan mengerti diperbaiki hurufnya. Nah, inilah pentingnya makanya nanti yang malam hadis atau kajian yang lain
bersamaan minta tolong salamin saya datang gitu supaya sama-sama belajar gitu ya. Baik, seperti itu kita coba dulu nanti apa majelis. Subhanallahumma wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Bapak dan Ibu Allah Subhanahu wa taala, saudara ibu ya. Kita lanjutkan sedikit sebelum kita akhiri sebentar saja yang mengisi sebelum beranjak ke tempat panitia perubahan. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan kesepakatan sesuai dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala ini. Dan kita melanjutkan sedikit tentang tilawah Quran atau kajian fikih. Kemarin sempat bermakmum di sini yang sebagaimana saya sampaikan tadi, dan beberapa kali juga sempat bermakmum juga di sini. Masih banyak saya menemukan bacaan daripada jamaah yang menjadi imam itu yang perlu diperbaiki kembali. Jadi harus memang belajar kita nanti insyaallah, karena ini tujuan kita juga ke majelis di malam Ahad ini untuk memperbaiki bacaan bersama-sama, bacaan sholat. Itu juga menjadi imam yang biasa mafhum umum yang biasa dijadikan sebagai bacaan tatkala menjadi imam. Yaitu terutama misalnya di surat Al-Alaq, ya Al-Alaq Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Ini sering terjadi ada beberapa titik kesalahan atau kekeliruan, baik itu di dalam wasal, berhenti, di dalam menyambung ataupun di dalam berhenti. Nah ini perlu nanti kita perbaiki kembali, dan mungkin di malam hari ini hanya ujungnya saja ya. Nanti insyaallah di pertemuan pekan ke depan kita insyaallah memutuskan di surat Al-Alaq ini, karena kemarin ada sebagian imam atau kita menggunakan surat ini atau di surah surat Al-Bayyinah. Saya kira sudah insyaallah sudah hafal semua ya. Dan yakun alladziina kafaru min ahli kitab wa musyrikina munfakkina hatta ya'tiyahum al-bayyinah. Ini nanti pokoknya di mana, mulainya di mana, dan huruf-hurufnya begitu juga. Insyaallah di surat Al-Alaq saya tampilkan a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya bacakan tuntasnya. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Ada orang membaca Iqra' bismi rabb. Nah, ini tawas apa? Ada namanya tawal. Dia memotong makhraj. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Keliru. Harusnya Iqra'. Tetap kalau khalaq hamzah dia syiddah. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Ingat qalqalah itu kubra, itu tidak boleh kembali lagi berharakat, tapi harus dilepas dia qalqalah dengan apa namanya luas, dengan lempeng gitu ya. Jangan membaca bismi rabbika bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq. Alaqah. Nah, tatkala alaqah dia kembali lagi berharakat baina fathah dengan kasrah, maka itu keliru. Yang benar ya khalaqal insana min 'alaq. Aqul ya Iqra' bismi rabbikal ladzi bismi rabb. Nah, di sini juga sama. Jadi tidak mengkolak-kolakkan kaf. Ya, Iqra' wa rabbukal akram. Jangan akram. Anak kaf itu tidak memantul, ya.
Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allama bil qalam. Jangan dibaca 'allama bil qalam. Beda ya? 'Allama dengan 'allama. Kalau 'allama yu'allimu artinya mengetahui. Tapi kalau 'allama yu'allimu beda lagi maknanya. Gitu ya. Jadi alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Lam ya'lam bukan lam ya'lam. Hamzah bukan hamzah pakai ain ya, pakai ain. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana la yatgha. La yatgha. Dua harokat. Walaupun di sana ada tanda mad. Jaiz pun fasil. Ingat kalau jaiz pun fasil di akhir ayat, entah itu karena wakaf atau karena sebab misalnya wakaf yang karena ayatnya sudah sempurna, berhenti karena memang nafas yang tak nyampe, jadi dua harokat. Kalau wajib muttasil itu menjadi 6 harokat. Nah di sini jaiz muttasil dia menjadi 2 harokat. Kalla innal insana la yatgha la yatgha ar-ra'ahu istaghna inna ila rabbika ruj'a. أرأيت إن كان على الهدى أرأيت إن beda ya. Arai dengan arai yang benar ai ikan. Ara'aita in kana 'ala al-huda aw amara bit-taqwa. Au beda dengan au amara bi beda. Harusnya au amara bit-taqwa ya. Jadi dia akan diikan. Au amara bit-taqwa. Ya, perhatikan di sini perbedaan hamzah dengan ain. Ini yang sering terjadi kekeliruan. Ya, jadi jangan sampai ain itu senantiasa berubah menjadi hamzah atau sebaliknya hamzah menjadi ain. Au amara bit-taqwa ara'aita in kana 'alal huda 'alal huda. Nah, perhatikan di sana ya. Jadi 'alal huda ya, wa tawalla sama 'alal huda tawalla ya. Nanti di sini jangan sampai apa namanya yang hurufnya dia tertib menjadi tebal atau tertib. Da tipis, la tawalla juga sama tipis. Ara'aita in kana 'alal huda aw amara bit-taqwa ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Kadzdzab, jangan kazzaba wa tawalla. Ini saya dengar kemarin kazzaba atau kajjaba wa tawalla. Kalau saudara dari Sunda ya, ara'aita in kajjaba wa tawalla. Ya, saya sudah gitu ya. Ya, jadi apa namanya? Kalau saudara-saudara kita Sunda, Betawi, kalau Bali bilang itu karena memang belajar, gitu ya, karena udah belajar. Jadi ada lahannya memang za itu berubah menjadi. Makanya azan itu berubah menjadi apa? Ajan, ajan, adan, ajan, adan. Ya, jadi adan. Jadi salah. Ya, awaita il kadza
kadzdzaba wa tawalla alam ya'lam jangan alam ya'lam langsung pemim walaupun di sana hukum bacanya apa? Apa? Ikhlas dari mana ikut itu? Gitu dong, ikhlas Syarawi Dim sukun ketemu dengan harful ba alam ya'lam ada atau tidak? Alam sama alam ya'lam bi anna Allah yara Allah tebal Allah yara kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Nah, jadi sin dulu baru sad, jangan dua-duanya jadi sin. Kebanyakan baca jadi sin. Nah, kalau saya dengar dia sin, jadi dua-duanya. Ya, kalla la illam yantahi, hak besar. Jangan tahi. Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin ناصية ناصية يا ناصية كاذبة خاطئة jangan khati'ah kha'nya menjadi tak lawan khati'ah jangan jadi ain juga hamzahnya khati'ah jangan khati'ah berubah hamzahnya jadi ain nasiyatin kadibatin khati'ah falyad'u nadiyah sanad'u zabaniyah zai jangan sanad'u jabaniyah jabaniyah sanad'u zabaniyah. Nah, di sini yang ayat terakhir sering lawan salah. Kalla la tuti. Jangan tuti. Kalau tuti, lagi tuti ya. Ya. Kalla la tuti wasjud waqtarib. Bukan waqtarib. Waqtarib. Qaf kalau sugra, ba kalau kubra. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Baik, kita sama-sama saja ya. Ulangi nanti pekan depan setelah CPN. Ya, nanti sudah setengah 8. Jadi tahu sama-sama 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Jadi jangan ar-ra'a, ar-ra'a hamzah a bukan a, ar-ra'ahu istaghna. Sama-sama. Ar-ra'ahu istaghna. Lanjut. Inna ila rabbika ruj'a. Inna rabb. Sekali lagi sama-sama. Inna
ila rabbika. Itu dua tiga. Inna ila rabbika ruj'an. Nah, jadi jika ruj'an hilang asyidronya. Yang benar inna jadi orang yang harus pertama inna ila rabbika ruj'an. Inna ila rabbika ruj'an. Sama-sama. Inna ila rabbika ruj'an. Lanjut. Ara'aital ladzi yanha Nah, 'abdan idza shalla. Jelaskan kalau sutra abdan idza shalla. Coba. Abdan idza shalla. Terus Ara'aita in kana 'alal huda aw amara bit taqwa. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. baik. Ara'ai lain. Ara'ai sama ya maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Ara'aita in. Sekali lagi sama-sama. Ara'aita in kana kadzdzaba. Ya, 1, 2, 3. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Alam ya'lam anna Allaha yara. Sekali lagi alam. Alam ya'lam anna Allaha yara. Masyaallah ingat jadi alam ya'lam alam ya'lam bi an. Sekali lagi 1, 2, 3. Alam ya'lam bi anna Allaha yara. Ya. Kalla illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. 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 Ya, kala. Ulang. Kala ilah. Kalla illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Nasiyatin kadibatin khati'ah. Sekali lagi nasi. Nasiyatin kadibatin khati'ah. Yang mempunyai mazhab ikfa hatinya pakai am. Nasiyatin. Mulai sekarang dirubah. Nasiyatin jangan nasiyatin ting tidak. Nasiyatin kadibatin khati'ah. Nah itu ikfa yang hakiki, tapi dia ikfanya apa namanya samarnya tidak sempurna, artinya shagir, ya termasuk kecil bukan besar, kecuali nanti dia bertemu dengan huruf tebal, jadi dia menjadi pertebalan. Jadi ini karena terkik tipis jadi tipis. Nasiyatil bukan til. Nasiyatil kadibatin khati'ah. Sama? Nasiyatin
فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب. Yang kelebihan ainnya kalla la tuti'. Nah, la tuti', la tuti', kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Sama? كلا لا تطعه واسجد واقترب. Tak jadi PR, makan depan ingatin satu-satu, jangan nanti di rumah di dan ini satu-satu besok ada tambah lagi ya. Insyaallah ya. Berbeda insyaallah ke depan bisa kita baca satu-satu, silakan dirubah bagi berhenti di rumah dilatih. Intinya tak jangan menjadi tok menjadi tak, ain menjadi hamzah, hamzah menjadi ain dan sebaliknya, sin menjadi sad, sad menjadi sin. Tiga huruf itu. Sin, sad, jadi jangan sama. Dan tak dengan tok, ain dengan hamzah. Itu yang di catatannya di surat Al-Alaq, ya. Supaya nanti bisa membedakannya. Dan ritm, perlu ritm itu kalau dalam musik itu ada ritmnya. Apa dia pindah ke kunci A, kunci C, kunci E-nya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal jangan khalaqal karena bukan tartib. Ini tartib. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi. Jadi ada ritmenya, turun naik, naik turun. Insyaallah nanti kita pelajari itu gampang. Ya, sama dengan surat Al-Fatihah. Yang jadi pertama naik, kedua rendah, ya sedang, ketiga turun. A'udzu naik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sedang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Naik lagi. Ar-Rahmanir Rahim. Tengah. Maliki Yaumiddin. Turun. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu bayati. Nah, nanti ada nahawat, ada rosh, ada sikap, ada jawab, dan seterusnya. Nanti insyaallah dan bisa kita. Jadi ada tiga aja tuh rumusnya. Naik, tengah, turun. Naik, tengah, turun. Nah, kalau mengambil bisa jadi Al-Fatihah ayat pertama, ayat keduanya di setelah Al-Basmalahnya naik, tinggal gampang. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah pertama naik. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sedang. Ar-Rahmanir Rahim. Turun. Maliki Yaumiddin. Naik. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sedang. Ihdinas siratal mustaqim. Turun. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tiga nak. Ya, insyaallah. Baik, kita cukupkan dengan sama-sama baca alhamdulillah. Dan sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Subhanahu wa taala berikan kekuatan, kelapangan kepada kita kesehatan untuk bisa senantiasa menghadiri majelis. Ya, sama-sama berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita punya pandangan soleh min rabbil alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب
عليهم ولا الضالين آمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم رب الناس اذهب البأس وانت شافع. اشفنا وانت شافع. اشفنا وانت شافع. لا شفاء الا شفاء لا يغادر سقما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات يا قاضي الحاجات. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا بعد تفرقا معصوما. اللهم اجعل تعلمنا تعلما مباركا هذا الليل يا ارحم الراحمين. ارحمنا يا ارحم الراحمين. اللهم زد علما نافعا ورزقا طيبا وحلالا واسعا يا رزاق. أتنا رزقا حلالا طيبا مباركا يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل دعاءنا. اللهم تقبل صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا وتضرعنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم تقبل تلاوتنا من تلاوة القرآن. اللهم تقبل من كل أعمالنا من عمل صالح. اللهم تقبل من كل حاجاتنا يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.